Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Mahfud MD buka-bukaan pemerintah pernah susupkan orang untuk gagalkan Anies sebagai capres. Ternyata benar begitu dugaan-dugaan saya begitu kan ya. Ternyata sekarang Pak Mahfud sudah menceritakan itu begitu kan ya, menggagalkan Anies Baswedan. Justru Pak Mahfud ya mengatakan jangan gagalkan, ya biarkan mereka berkompetisi katanya begitu kan. Jadi sudah jelas mereka begitu kan ya, mulai sejak awal memang Anies Baswedan dicegal. Memang kenyataan memang mereka dicegal begitu kan. Tapi di luar sana ya PDIP terus kemudian yang lain, ya mereka tidak percaya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sekarang sudah terbongkar begitu kan ya, bahwa Anies Baswedan mulai dicegal. Sampai sekarang begitu kan ya, mulai dicegal begitu kan, sehingga untunglah bisa lolos ini semua begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Capresnya Anies, cawapresnya Mahfud ya, itu baru oke katanya. Ya, brutal sekali rezim Jokowi. Seharusnya penghinaan dari salah seorang capres yang mengumpat dengan kata-kata goblok itu dibawa ke ranah hukum katanya. Kalau Mahfud tidak bisa membuktikan, bisa dituntut siapapun termasuk pemerintah sendiri ya. Bukti WA maka ya makar ya, mereka membuat tipu daya katanya begitu. Itulah komentar-komentar dari netizen. Artinya memang terbukti ada pencegalan ya. Memang benar kemarin ya, dulu begitu kan ya, ada yang pernah taruhan Alphard. Ada yang KPK dipreteli begitu kan ya. Pada akhirnya ternyata benar ya, Anies Baswedan itu benar-benar dicegal begitu kan ya. Memang bukti ya, bukti nyata, biarlah waktu yang akan menjawab ya. Untunglah Pak Mahfud menceritakan ini semua ya. Pada akhirnya terbongkar begitu kan ya. Siapa yang mensusupi mereka begitu kan ya, sehingga banyak muncul narasi-narasi bahwa Anies Baswedan ya tidak bisa menjadi calon presiden. Ada yang mengatakan seperti itu, sehingga sampai segitunya begitu kan ya. Padahal kan Mahfud MD Menko Polhukam yang bisa tindak langsung saat kejadian itu. Tapi kenapa baru bilang sekarang? Ya mungkin satu sisi mereka kan berada di istana begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan teriak pemerintah padahal partai sendiri begitu kan. Ya, thanks ya info dadukan ya Cak Mahfud ya, mudahan Anies jadi presiden. Orang baik yang beriman harus mendukung orang baik juga katanya begitu kan. Jadi siapa yang mensusupi untuk menjegal Anies Baswedan? Ternyata ya muncul seperti Gus Coy ya dari Nasdem dan sebagainya. Memang benar ada penjegalan ternyata begitu kan. Memang ada benar di situ begitu, ada penjegalan. Ternyata selama ini memang saya benar uraian-uraian yang saya buat di konten-konten sebelumnya, berarti benar bahwa Anies Baswedan itu benar-benar dicegal begitu kan. Untunglah gagal di situ begitu kan ya. Karena akibat Pak Mahfud bisa intervensi, jangan kata Pak Mahfud ya, silakan berkompetisi secara akal sehat. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja ya. Ternyata siapa mereka begitu kan ya, yang kemudian yang memainkan seperti itu. Ini kan mafia sebenarnya atau oknum ya. Bahkan saat itu ya sepertinya banyak yang sudah mendeteksi kadang karena ada operasi senyap yang dilakukan oleh sekelas pejabat kementerian untuk membujuk salah satu partai menarik duluan dengan iming-iming dikasih jabatan ya. Mungkin ya penjegalannya itu lewat Partai Nasdem, Demokrat begitu, PKS begitu kan, tiga ini kan ya. Terus kemudian mungkin dicegal sana sini, dicegal sana sini, dicegal sana sini. Pada akhirnya orang akan muncul spekulasi begitu kan ya, Anies Baswedan tidak bisa nyalon katanya, tapi pada akhirnya bisa begitu kan. Ya. Ini sebuah keniscayaan, sebuah takdir begitu kan ya. Ancaman apapun tidak bisa menggagalkan seorang Anies Baswedan. Kalau sudah ditakdirkan menjadi calon presiden, jadi mereka. Mahfud MD bukan pemerintah pernah susukan orang untuk gagalkan Anies capres katanya. Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengikuti soal tudingan masyarakat yang akan menggagalkan pencapresan Anies Baswedan ya kala itu. Kala itu kata Mahfud, pemerintah memang sudah dituding akan menggagalkan pencalonan Anies Baswedan. Namun Mahfud pastikan bahwa pencapresan Anies itu tetap akan dukung dan kawal oleh pemerintah. Pemerintah penyusupkan orang agar Anies gagal nyapres. Padahal tuduhannya pemerintah sudah dituding akan menggagalkan Anies kata Mahfud.
Bahkan ya Mahfud bukan pemerintah memang menyusupkan orang-orang pencapresan Anies kala itu gagal katanya begitu. Itu kan sudah diungkapkan oleh Pak Mahfud begitu kan. Saya percaya karena apa? Karena Pak Mahfud yang mengungkapkan itu begitu. Karena orangnya Pak Mahfud itu begitu kan ceplas-ceplos begitu kan. Orangnya Pak Mahfud itu apa adanya di situ begitu kan. Ya jadi saya percaya begitu kan. Jadi saya kira bahwa ya selama ini tidak ada tidak ada ruginya seketika saya menganalisis bahwa terkait dengan penjagalan Anies di mana-mana memang benar di situ begitu kan ya. Saya kira banyak asumsi orang yang mengatakan wah Anies tidak dijegal kok begitu kan karena keinginan rakyat dan sebagainya. Tapi pada kenyataan seperti itu begitu. Ini sayang seribu sayang begitu ya. Akan tetapi Mahfud tetap menolak karena ya ingin Anies Baswedan tetap mencalonkan ya diri menjadi capres. Saya menolak, saya tidak mau menggagalkan Anies. Saya bilang pokoknya saya jamin Anies calon. Soal menang atau kalah itu nanti. Mahfud MD juga akui bahwa dirinya yang pertama kali ditawarkan menjadi cawapres Anies Baswedan. Lagi-lagi Mahfud MD menolak karena tahu bila dirinya menerima lamaran Nasdem itu Demokrat pasti akan cabut dari koalisi. Dan betul begitu saya tidak jadi ya masuk Mohaimin Demokrat keluar. Untung Mohaimin punya partai sehingga mengganti Demokrat. Jadi suaranya utuh katanya. Kalau saya yang masuk nggak bisa, habis dia nggak bisa calon. Lalu pasti kita yang dituduh nanti katanya begitu kan ya. Saya bilang Mas Den dan sama orang-orang juga Anies, jaga Anies, orang-orang jaga Anies. Pokoknya jaga semua agar Anies itu bisa calon dan memenuhi syarat ya. Saya yang jaga pemerintah agar tidak ada yang menghalangi dia. Saya bilang begitu ya katanya begitu. Itu komentar-komentar dari Pak Mahfud begitu kan. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud ini sudah terbongkar begitu kan ya. Sudah dibongkar habis-habisan mereka. Jadi ya kita lihat saja begitu kan, ternyata apakah ada peran penting dari seorang istana begitu kan ya. Apakah mereka ya ada keterlibatan atau apa dan sebagainya, apakah benar ya ada keterlibatan yang selama ini muncul narasi-narasi itu begitu kan ya. Ya, karena ada keterlibatan istana, ada keterlibatan ini, ada keterlibatan ini. Apakah betul yang sekarang ini yang diungkapkan oleh Pak Mahfud di situ begitu kan? Kalau ada orang yang susupkan begitu untuk menggagalkan Anies Baswedan bisa saja terjadi. Tapi apakah ini perannya dari istana atau dari orang atau lawan-lawan mereka begitu kan? Itu yang paling terbongkar hari ini begitu kan. Tapi yang jelas ya pasti lawan-lawan Anies lah begitu kan ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.